Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadil ladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan kita, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini setelah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan rahmat dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang membawa kita dalam keadaan nikmatnya iman dan takwa. Dan tentunya kita semua yang berada di sini berdoa semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat nanti di hari akhir, hari perhitungan, hari pembalasan. Dan kita semua yang ada di sini masuk ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini ulun sedikit mendapat tugas tentang kuliah 7 menit. Jadi kalau 7 menit ini kita hitung pasakan 7 menit. Karena masing-masing di sini ini begawi berataan. Ini ada yang sudah ditunggu di bangsal, ada yang sudah ditunggu rapat, ada yang ditunggu keluarganya karena sakit. Jadi hari ini kita akan kuliah 7 menit saja. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan lansia. Ya, lansia, kalau lansia itu singkatan dari lanjut usia. Lansia itu sendiri di dalam Al-Quran itu sudah ada, sudah jelas itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Rum ayat 54 secara implisit mengatakan bahwa lansia itu adalah salah satu hal yang suatu saat itu akan kita hadapi kalau kita panjang umur. Nah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah adalah zat yang menciptakanmu dalam keadaan lemah. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwata. Kemudian dia menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat. Selanjutnya apa lagi? Lanjutannya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah. Setelah itu, setelah kamu dalam keadaan kuat, maka akan dilemahkan lagi. Tambahannya apa lagi? Wasyaibah. Wasyaibah itu artinya beruban. Jadi kalau kita itu mulai beruban, itu tanda teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu sudah mulai hendak dilemahkan. Yang awalnya kekuatannya itu luar biasa, mulai tumbuh uban 1, tumbuh uban 2, sampai kena putih berataan. Nah, itu tandanya lemah. Yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi di situ jelas dalam surah Ar-Rum ayat 54 bahwa yang namanya tua itu adalah suatu keniscayaan. Makanya kalau dalam ilmu kedokteran, khususnya tuh ilmu lansia, toh lapian lansia. Lansia tuh kalau di kita nih poligeriatri
amun pian hendak mencari yang pina bungas, jangan datang ke poligeriatri. Tuha berataan kalau di lansia. Jadi istilahnya kalau melihat dari dari Quran ini, dari ayat penggalan ayat yang saya bacakan tadi, itu cocok dengan ilmu yang dipelajari, ilmu lansia atau ilmu geriatri. Tidak ada yang namanya itu anti aging, orang istilahnya anti penuaan tuh kededa. Karena menua itu adalah suatu kepastian. Bahkan ada dikatakan dalam suatu hadis bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali satu, yaitu penuaan. Kada ada obat nih suntik nah supaya pian kada betuha, kada ada. Kecuali cerita Ashabul Kahfi, itu memang sengaja kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala menidurkan 300 tahun lebih di dalam gua. Pada saat bangun ternyata masih kencang awak. Tapi kalau dalam perjalanan kehidupan, tua itu adalah suatu kepastian. Maka kedada yang namanya anti aging. Yang ada itu apa? Yang ada itu adalah healthy aging. Menua dengan sehat. Menua tapi masih kuat. Banyaklah contohnya, banyak. Hendak tahu lah sepian siapa contoh lansia sudah tua tapi masih kuat. Adalah di sini fotonya. Presiden Prabowo itu lansia tapi masih kuat. Itu yang kita harapkan. Itulah namanya successful aging, healthy aging, artinya menua dengan sehat. Berjalan sini gagah masih. Nah kayak ini. Nah, jangan berjalan kayak ini nah. Itu namanya pathological aging, menuanya dengan banyak penyakit. Nah, jadi itulah makna bahwa Allah mengatakan bahwa kita itu awalnya itu lemah. Waktu bayi jangankan makan, ganti popok menangis, kencing menangis, sakit menangis. Kemudian jadi dewasa. Tsumma ja'ala min ba'di dhafan quwata. Setelah dia lemah menjadi kuat, dewasa. Kuat. Kuat dari segi fisik maupun dari segi mental. Tahan terhadap tekanan apapun. Tapi kata Allah, ingat, setelah kuat dilemahkan lagi, dhafan ditambahkan lagi, wasyaibah, beruban. Jadi beruban itu adalah salah satu tanda bahwa itu teguran Allah bahwa kita itu sudah mulai mencapai tingkat kematangan dan saatnya turun. Jadi sering saya berdiskusi dengan kawan-kawan. Ada dokter kulit, dokter kecantikan, ya dokter kulit, dokter kecantikan lah. Diskusi, sebenarnya manusia itu seberapa sih? Manusia itu seberapa perkiraan usianya itu mulai tumbuh uban normalnya. Karena ada yang pada 20 tahun beruban sudah berarti belemah lah, kadar kayak itu. Itu kan perkecualian. Tapi kalau berdasarkan ilmu genetika nih, munculnya terprogram uban itu berapa? Dijawablah oleh kawan ulun itu. Penelitiannya itu rata-rata munculnya uban itu sekitar orang berusia 40 tahun. Maka bujurlah dikatakan ketika seseorang berusia 40 tahun, maka dia matang secara fisik. Dan apabila kelakuan dia seperti itu, maka sampai mati kelakuannya kayak itu. Maka bagi di sini yang usianya belum 40 tahun, perbaiki. Supaya apa? Supaya kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan pada saat dia nanti di atas 40 tahun sampai hayatnya nanti, sampai dia meninggal dunia nanti, tetap baik perilakunya. Yang sudah di atas 40 tahun kayak apa? Karena masalah. Perbaiki mulai sekarang supaya kita bisa mendapatkan akhir yang baik, atau orang menyebutnya dengan yang namanya husnul khotimah. Maka daripada itu,
Pas 7 menit. Pas. Maka daripada itu menutup kuliah 7 menit kali ini, ulun memberikan pesan kepada pian berataan bahwa kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan di mana yang menjadi sutradaranya itu adalah diri kita sendiri. Betul, Allah yang menggerakkan tangan kita, Allah yang menggerakkan kaki kita, Allah yang membuka pemikiran kita. Tapi Allah mengatakan bahwa apa yang dilaksanakan itu adalah sesuai dengan pemikiran kita. Maka daripada itu, dalam perjalanan dunia ini, kitalah sebenarnya yang menjadi sutradara, yang nantinya ingin akhir yang bahagia seperti di sinetron, ataukah akhir yang tidak baik atau menjadi su'ul khotimah. Dan ulun mengingatkan, bulan ini adalah bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Kalau ingin memperbaiki diri, mulai sekarang perbaiki diri kita. Rajab, tingkatkan puasa kita. 13, 14, 15. Ini hari ini tanggal 15. 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid. Esok Kamis puasa Kamis. Mun puasa tu sehat. Puasa tu sehat. Dan ini jelas. Sumu tasihu. Berpuasalah maka sehatlah kamu. Itu jelas sahih. Karena perlu lagi hendak dicari-cari. Kalau penelitiannya banyak sudah, puasalah maka sehat. Ulun mahjar. Penelitian banyak orang mah itu begitu berpuasa bagus. Kenapa? Ternyata orang mah itu diproduksi oleh suatu sel di dalam lambung. Namanya itu adalah sel parietal lambung. Dia mengeluarkan suatu asam, namanya asam klorida. Ketika seseorang itu mau berpuasa, maka dia berniat. Pada saat dia berniat, maka sistem yang ada di otak langsung berkomunikasi kepada sel parietal yang ada di lambung. Hei kamu si fulan besok mau berpuasa, maka produksi asam lambung kamu kurangi. Maka banyak orang yang awalnya itu sakit lambung pada saat dia tidak berpuasa, rutin dia berpuasa, sehat sembuh. Itulah komunikasi antar sel, rahasia antar sel yang masih belum banyak, rahasia-rahasia yang diketahui oleh orang banyak. Maka daripada itu pada bulan Rajab ini perbanyaklah puasa. Bulan Sya'ban nanti perbanyaklah berbuat baik. Dan pada saat Ramadan nantinya sempurna ibadah kita dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ulun mohon maaf kalau seandainya ada salah dalam perkataan. Mudah-mudahan kita menjadi sosok yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan masuk ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.